We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Magas Gardena, seorang seniman. Oke, selamat sore Pak Raharto. Mas, pedesaan menjadi objek lukis Anda, Mas Magas. Mengapa? Apa kangen desa atau apakah kehidupan tersebut hanya tinggal memori saja di zaman sekarang ini? Silakan. Oke, objek saya cenderung kan lebih ke kayak pedesaan segala macam itu karena gini, bisa dikatakan itu saya merindukan nuansa seperti dulu karena kayak yang kita lihat sekarang ini sudah mungkin jauh berbeda yang saya rasakan gitu. Mulai dari kayak lingkungan, kayak apa? Sosial, kayak bagaimana cara kita menikmati di masa-masa itu. Jadi bisa dikatakan itu kerinduan-kerinduan. Nah, desa Anda di mana, Mas? Kalau asli saya Krian, Sidoarjo, Pak. Oke. Detroit ya katanya. Gimana? Kota industri ya? Iya, kota industri. Industri pinggiran. Ini sekarang di Krian atau di Jogja? Ini saya di Jogja. Nah, apakah sudah hilang semua yang di Krian? Pemandangan-pemandangan seperti itu? Bisa diulang, maaf? Apakah sudah hilang semua pemandangan-pemandangan itu di Krian? Kalau hilang semua pemandangan seperti itu enggak semua. Cuman ada sebagian besar itu kebanyakan tanah-tanah pada dijual, dijadikan ladang industri, ya mungkin itu ada poin-poin tersendiri ya untuk lapangan pekerjaan segala macam. Cuman di sisi lain kalau tidak diimbangi dengan kayak terhadap lingkungan, gimana ekosistemnya segala macam itu kan jadi ke depannya sangat merugikan untuk kelestarian lingkungannya. Oke. Dakon, catur, layang-layang selalu menjadi bagian dari karya Anda. Apa yang mengasihkan dalam permainan ini, Mas? Silakan. Kalau dakon, catur itu mungkin saya katakan nggak selalu seperti itu ya, Pak. Karena ada suatu kayak ketertarikan di kedua objek tersebut. Dan sebenarnya karya saya lebih kompleks ke hal yang lain juga. Nah, untuk yang dakon dan catur ini, yang satu dakon, Pak ya. Kalau dakon itu waktu itu saya gambarkan sebagai kayak bagaimana cara kita berbagi, bagaimana cara kita memanajemen, bagaimana cara kita untuk peduli. Karena di setiap kayak lubang di permainan dakon tersebut itu kan melambangkan sesuatu yang menarik, yang yaitu biasanya berjumlah 7. 7 itu kan 7 hari. Kalau di artikel-artikelnya seperti itu. Yang saya pahami dan ketika kita mengambil biji itu, kita menaruh setiap lubang dan kita masuk lumbung kita. Dan ketika masih ada yang kita ambil itu tadi, kan itu kan bisa kita bagikan di lumbung orang lain satu persatu dan itu seterusnya, itu menjadi siklus bagaimana cara kita berbagi, memanajemen, menolong untuk kelangsungan hidup seperti itu.
dan juga itu menjadi eh, titik dasar solidaritas. Oke, oke. Nah, kalau catur, Mas, untuk Anda catur itu apa? Nah, kalau catur kan ajang strategi. Nah, ajang strategi tersebut kan mungkin itu bisa dikatakan teknik yang licik. Tapi di situ itu sah. Karena apa? Teknik tersebut kita kayak mengatur strategi sana kemari, terus kita mengalahkan lawan dengan cara yang sportif. Ketika aku dimakan, aku juga makan. Tapi apa yang aku kasihkan untuk makan dia itu terkadang mengecoh atau segala macam. Nah, kita bisa mendapatkannya lebih besar. Nah, itu sesuatu kayak sistem apa ya? Sistem untuk mencapai sesuatu yang bisa dikatakan itu tinggi kayak dan di situ juga kan dicatur itu kan ya untuk bukan kalau saya gambarkan itu sesuatu yang kita raih itu tidak luput dari kayak usaha untuk mencapainya yaitu taktik gitu. Oke, layang-layang itu juga apa memberi variasi di karya Anda. Silakan. Oke, kalau layang-layang itu sebenarnya impian. Saya gambarin sebagai impian waktu kecil. Padahal waktu kecil dulu itu nggak aku bayangkan, nggak saya bayangkan layang-layang itu sebagai impian. Tapi sekarang layang-layang, apa itu layang-layang? Ternyata itu bisa dianalogikakan sebagai suatu impian, yaitu suatu impian dan perjalanan. Yaitu di mana kita melihat arah mata angin. Kita mengikuti arah mata angin ini, tapi kita melawannya. Karena apa? Benang kita menarik kan berlawanan, jadi kita terbang. Jadi eh, bisa dikatakan itu melawan angin yang itu menjadikan poin kita terbang. Nah, kayak gitu. Jadi argumen-argumen yang kita punya itu ya kita pertahankan seperti itu. Jadi ya itu layang-layang sebuah mimpi yang ingin Oke, terbang. oke. Nah, Mas, apakah ada hubungan antara tiga itu, Mas? Dakon, catur, layang-layang itu apakah ada hubungannya? Atau memang sering dilihat di Krian, di desa Anda? Kalau ada hubungannya itu memang ada. Karena dan memang juga ada waktu kecil saya juga memainkan semua permainan itu. Kayak gitu. Bahkan kadang sekarang kalau musimnya biasanya kan musim itu saya juga memainkannya layang-layang terutama. Kalau catur ya sering. Nah itu untuk kayak apa hubungannya itu dakon. Dakon itu kan sebagai kayak manajemen berbagi tingkah laku segala macam dan kita memberi terus kalau layang-layang kalau eh, catur bagaimana kita setelah itu mengatur strategi dalam mungkin bisa dikaitkan dengan dakon tadi untuk memberi memanajemen segala macam itu ada penyatuan di situ. Sedangkan layang-layang itu mimpi capaian dan capaian itu ya kita kaitan lagi dengan kedua apa judul tadi kedua maksud tadi itu ingin terbang dengan indah seperti Apakah Anda selalu berkarya tentang pedesaan, Mas? tidak juga kadang saya juga berkarya tentang menggambarkan eh, diri saya sendiri
Contohnya waktu itu yang judulnya Aku dan Gitar. Yang saya menggambarkan memeluk gitar karena apa? Waktu itu saya merenung, saya sendiri dan hanya ada gitar. Nah, di situ ketika saya merasakan memetik gitar dan bernyanyi lah kayak gitu. Itu ayem. Nah, di situ saya ngelamun lagi dan menciptakanlah karya seperti itu, yaitu bagaimana penyatuan saya dengan objek yang bisa dikatakan itu mati. Gitar kan kalau kita jabarkan hanya sebuah kawat kayu dan ulir bagaimana kita memetiknya sehingga menjadi lebih nada yang indah dan hidup. Seperti ya kita yang menghidupkan. Jadi pendekatan kepada objek yang sebenarnya itu memiliki energi kalau kita bisa membawa si objek tersebut. Oke, oke. Terima kasih Mas Bagas atas waktunya, Ya Pak. atas sharingnya.